Engkau dengan Al-Quran, kokoh dan suci ikatan cinta. Ku tambatkan hati penuh marhamah, arungi bersama samudra dunia. Jika terhempas di lautan duka, tegar dan sabarlah, tawakal padanya. Jika berlayar di sukacita, ingatlah untuk selalu syukur padanya. Engkau dengan Al-Quran, kokoh dan suci ikatan cinta. Ku tambahkan hati penuh marhamah, arungi bersama samudra dunia. Jika terhempas di lautan duka, tegar dan sabarlah, tawakal padanya. Jika berlayar di sukacita, ingatlah untuk selalu syukur padanya. Hadapi gelombang ujian, sabarlah, tegar tawakal, arungi samudra kehidupan. Ingatlah syukur padanya. Jika terhempas di lautan duka, tegar dan sabarlah, tawakal padanya. Jika berlayar di sukacita, ingatlah untuk selalu syukur padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana bihadzal makana bis-salamah wal afiyah min kulli baliyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa asrafina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu tabi'an hasanah. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: "Wa man yu'azzim sha'a'irillah fa innaha min taqwal qulub."
Kepada Habibullah sallallahu alaihi wasallam dunia mata khair mata al-mar'atu salihah. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Santoso, yaitu Bapak Sudiono dan istri serta sekeluarga yang datang dari Mandau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan dan pulang nantinya dalam keadaan selamat. Kami hormati keluarga besar Bapak Hendrik selaku ketua rumah, Bapak-bapak, saudara-saudara, tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat, undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan yang berbahagia ini kita memuja dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat taufik dan inayahnya kepada kita bersama, sehingga di malam hari ini sebentar lagi kita akan menyaksikan salah satu sunnah baginda kita Rasulullah yang menikah. Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan ini kebahagiaan dan nanti di dalam alamin. Salawat serta salam semoga selalu tertutup dan tercurahkan kepada khalifah yang kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, kerabat juga yang mengikuti beliau hingga yaumul qiyamah. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum proses akad nikah ini, mari sama-sama kita mengambil berkah surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan surat Al-Fatihah ini mempelai dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita semuanya yang menghadiri proses akad nikah ini telah dijadikan juga keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Alhamdulillah wa kulli niyatin shalihatin wa ila hadratil nabi. Al-Fatihah. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum persiapan nikah ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pengantin, yaitu Santoso dan Anastasia Veronica. Yang pertama, berniat terlebih dahulu sebelum menikah agar dapat pahala, kemudian nikahnya mudah-mudahan barakah. Di antaranya yaitu sebelum menikah berniat terlebih dahulu dengan niat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nikah sunnati kepada ngawit jika aku ngawit kayak lindung nikah itu sunnati dan bukan tergolong mengaku orang yang berniat. Jadi berniat dulu di dalam hatinya satu mungkin hadis Rasulullah, niatul mu'minin khairun min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Dan Anastasia juga berniat di hatinya sama-sama bahwa sahajaku menikah mengikuti sunnah Nabi. Jadi nikah itu diantara ibadah yang paling panjang. Kalau kita sembahyang 5 menit selesai. Kalau kita berzakat itu waktu kita sampai nisab atau sampai batas harta yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Itu waktu itu aja. Kalau puasa bulan Ramadan aja. Tapi kalau menikah itu dari awal kita pertama kali ijab kabul sampai nyawa memisahkan kita atau sampai jodoh. Nah, juga gratis dan sampai di situ katanya itu berpahala terus. Apapun yang diberikan oleh suaminya, apapun yang diminta suaminya, kemudian dituruti oleh istrinya selama tidak melanggar syariat Islam, insya Allah dapat pahala. Di antaranya apa? Menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami. Setelah ijab kabul ini, hadir pernikahan terima nikahnya Anastasia binti Bapak Hendrik dengan maharnya sebuah deposit hidayah kritis misalnya. Itu mulai dari situ maka si laki-laki tadi masuk ke bentuknya apa itu masuklah kepada diri itu di hatinya berlaku hukum kewajiban kepada istrinya. Apa kewajibannya? Diantaranya satu, kewajiban kepada istrinya memberikan nafkah batin. Yang kedua apa? Memberikan nafkah batin. Seperti apa? Canda, makanan, pakaian. Contohnya seperti apa? Makanan, pakaian, kemudian lipstiknya, pupurnya, pupur mirabilin aja
sekali setengah bulan habis gajinya 2 juta. Pukul disangka tadi pukulnya biasa aja, disangka tadi harganya 10.000, 12.000, sekali mengeluarkan duit 450, terkejut deh. Jadi kewajiban siapa? Kewajiban si laki-laki tadi. Makanya itu wajib bagi laki-laki tadi bekerja kepada perempuan dengan kita tidak bisa dikira karena kali dan azab dan untuk amal itu bagi laki-laki wajib untuk apa? Perempuan, anak dan istrinya. Jadi supaya apa? Supaya anak istrinya tadi kada canggung hendak menuntut ilmu, hendak beribadah, karena sudah ada nafkah dari lakinya tadi. Jadi wajib laki-laki berbagi. Haram hukumnya baik bila laki itu kada berbagi di rumah aja. Boleh di rumah kada haram asal dari si walidnya panennya 3 kilo sebulan. Boleh aja, tapi ada walidnya sama kayak kita isi walid mengajar. Satu memberikan nafkah lahir pada istri kita. Jadi antaranya lahir ini ada apa contoh lahir itu seperti sama seperti istri kita makan. Yang kedua memberikan nafkah batin, kasih sayang, mencintai, menghargai pendapat istri. Ini diantara supaya langgeng kawin kedua ini ada di sini nah. Diantaranya dia hendak langgeng tuh mau mengalah antara keduanya. Jangan menghentikan ibu. Yang kedua apa diantaranya yaitu mampu menjaga emosi ketika marah. Karena marah itu awalnya dari syaitan, akhirnya penyesalan. Hati-hati ketika marah, lawan ini marah dengan suami. Di situ bisa diucap dengan ucapan apa? Jika untuk alam itu bila mengucapkan itu putus. Memang talak jadinya. Tapi kalau begini yang dipilih mengucapkan talak dia 100 kali kan talak. Tetap tidak mengapa. Tapi kalau sang rasul yang mengucapkan maka jatuh talak tersebut. Abdul haram yang paling aku benci setelah perkawinan itu yaitu apa? Adanya talak antara suami dan istri. Jadi di dalam kitab kita membaca bahwa di lautan itu ada singgah sana iblis itu berdiri di tengah lautan. Jadi setan-setan itu datang kepada iblis tersebut. Ya iblis, aku telah membuat orang laki-laki berzina dengan perempuan. Oh ya, terima kasih dari iblis. Datang lagi satu, wahai tuan raja, aku telah mampu membuat orang mencuri. Ya silakan duduk ya iblis. Wahai tuan raja, datang lagi satu, aku telah mampu membuat seseorang sehingga seseorang ini membunuh kepada orang lain. Aku ini, tapi kada dapat penghargaan. Ketika datang satu orang, wahai tuan raja, aku telah mampu membuat laki-laki menceraikan istrinya. Wah, diangkat. Sini kamu, ujar rajanya iblis tadi. Ini mahkota. Aku senang dengan kelakuan Icamina. Aku hargai dan kuberikan mahkota. Ibarat kita ini apa? Menaikkan ikan jadi jenderal Sambo. Sambo langsung jadi jenderal. Dan si istri menghargai keluarga ini. Yang caranya menghormati si abah sama kita. Abah, nanti kan? Abahnya Santoso si Anas hormat. Aku kesalah di dalam hadis abah di kampung orang tua yang ketiga. Satu siapa yang mengajarkan ilmu dengan yang kedua yang melahirkan batang publikan. Yang ketiga orang yang mengambil anaknya menjadi menantu dari istri kau itu adalah pengantin. Jadi hormati dan keberkahan itu timbul dengan sebab adanya hormat kepada orang tua. Girru aba'akum tabirrukum abna'akum. Taatlah kepada orang tuamu, nanti bila kamu punya anak insyaallah akan taat dua lawan kamu. Jadi ini berkasnya sesuai peraturan negara sudah
sudah pas. Kemudian di antara syarat dan rukun nikah satu yaitu ada mempelai laki-laki, yang kedua ada mempelai perempuan, yang ketiga ada nikah illa biwalid, ada walinya dari abahnya telah berwajib kepada kami untuk menikahkan anak Asia. Kemudian dan nikah illa biwalid wa syahidan adil, tidak sah menikah kecuali ada saksinya. Saksi yang pertama yaitu Bapak Haji Abdul Wahab. Kemudian yang kedua saksinya yaitu pengalaman berdiri kami dari Rahmat, tanya Bang Rahmat aja. Saksi kedua Bapak Ustaz dari Rahmat. Yang terakhir akan kita masuki yaitu ijab dan kabul. 10 prinsip ijab kabul. Mari sama-sama membaca istighfar 3 kali dan pembacaan syahadat 1 kali. Bacaan istighfar ini saya berikan kepada diri pribadi, mempelai dan jaminan saksi untuk mengampuni dosa-dosa dan menjadikan kita dengan membaca istighfar ini. Santoso dan Anas ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى وأنتم أيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم باء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال أيضا أبغض الحلال عند الله الطلاق. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Saksi yang pertama Bapak Haji Abdul Wahab, yang kedua Bapak Haji Rahman. Bagi kita seberatan yang di sini yang muslim menjadi saksi semua. Ikut ya. Supaya أوصيكم ونفسي بتقوى الله زوجك على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وآسرهن بالمعروف. Saudara Santoso bin Udiono, kalau aku nikahkan dan kawinkan dengan seorang perempuan yang bernama Anastasia Veronica binti Bapak Hendrik. Hari Bapak nantinya Bapak Hendrik telah berwakil kepadaku dan mengizinkan kepadaku dengan mas kawinnya uang 100.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Anastasia Veronica binti Hendrik dengan mas kawin 100.000 rupiah tunai. Sah.
sekali dengan saya. Ya Abdul. Dibayar ketinggalan. Dibayar ketinggalan. Dibayar ketinggalan. Dibayar. Anu pemain atau anu lagi gugup. Pemain atau lagi gugup lagi. Santai aja. Saudara Santoso binti Yono, kau aku nikahkan dan kawinkan dengan seorang perempuan yang bernama Anastasia Veronica binti Bapak Hendrik, yang wali bapak kandungnya Bapak Hendrik telah berwakil kepadaku dan mengizinkan kepadaku dengan maharnya uang 100.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Anastasia Veronica binti Hendrik dengan mas kawin 100.000 rupiah dibayar tunai. Barakallah. Dibayar. Indah Allah masang. Ya Allah masang. Anu bila sinetron ji langsung masang. Kau selumpuin dan jadi kita penutup bau kalau Amin. Anastasia Veronica binti Hendrik dengan berkaya Amin. Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu ala Rasulullah Sayyidina wa Habibina Nabiina wa Nabiina Maulana Muhammad. Selanjutnya penandatanganan berkas nikah.
Kedua mempelai yang berbahagia, kemudian proses akan dengan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mari kita doakan bersama-sama mudah-mudahan mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga mulai hari ini diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan kepada suaminya durian keturunan yang saleh serta salihah berguna bagi agama nusa dan bangsa. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami selaku petugas dari kantor urusan agama Kecamatan Kapuas Tengah menyatakan bahwa pernikahan saudara Santoso dengan saudari Anastasia Veronica dinyatakan sah secara syariat Islam karena memenuhi syarat dan rukunnya dan sah secara undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia yang malam ini insyaallah kami serahkan. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan Santoso dan istrinya cepat pergi, mudah-mudahan cepat umrah, cepat diisi rumah, cepat naik haji. Ingat lawan menikahkan cepat dulu mendoakan jadi bawa bapaknya. Amin ya rabbal alamin. Inilah surat al-mustaqim yang diserahkan dan kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara kita tutup dengan pembacaan doa selamat yang dibacakan oleh Bapak Dua Haji Abdullah Bakti dan cepat kami tutup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأول وسلم على سيدنا محمد في الآخرين سلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا الحبيب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين. إن الله يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا يا الله بكل وزيرة وفي عذرة شفاعته وفي الجنة رؤيته والمرافقة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحمنا سيدنا محمد، اللهم استرنا سيدنا محمد، اللهم اجبرنا سيدنا محمد. اللهم انا نستغفرك ونستغفرك ديننا وانفسنا واهلنا واولادنا وكل شيء عافيتنا. اللهم اجعلنا فيك وعلمك وليالك وليالك منك والشيطان غيرك والزبر المشرك بشر وتعالى كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من عافيه وسلامه واكرم بالتقوى والاستقامه وعلمنا بما انك سميع الدعاء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاه الله بها الدعاء والعباده وتقنع اللهم جميع الهدايا وتتقبل الله بمثل عامه على تعالى بلادك وتبلغنا افضل غير من بركه الحبيب وصحبه الممت. اللهم انا نسالك سلام في ديننا وعافية في جسادنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت وشهادة من الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حل علينا بسكرة الموت والنجاة من النار وفي الصبر. اللهم ربنا
لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم فقط فليكن Ya. Itu nempung deh. Kangir muda pak, kau putuk deh. Selamat ya. Saudara semua adik semua akan pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yang saya hormati Bapak-bapak masyarakat, yang saya hormati yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan kepada saya, yaitu untuk mewakili keluarga pihak mempelai atau keluarga rumah ini dalam rangka yaitu acara penunaian jalan adat. Perlu saya sampaikan dulu, karena dulu pada bulan Mei itu ada acara memanggu atau dengan kata-kata yang lain, yaitu dari pihak keluarga laki-laki ini ada mendirikan patok pada suatu bidang tanah. Nah, sekarang sudah tiba saatnya mereka
ingin menggunakan tanah tersebut. Dalam hal ini sesuai dengan apa yang sudah tercantum di dalam surat panggung yang dilaksanakan dulu, ada hal-hal yang menyangkut adat yang akan kita selesaikan pada malam ini. Saya kira kalau mengenai adat ini mungkin Bapak Kades yang tahu. Kalau tidak salah ini peraturan gubernur. Kalau acara itu mati. Jadi yang parah itu nggak bisa. Cara perlu betul bangka lagi di anu ini dia dicontoh dia bisa Tarewen anu menghasilkan resilamu saya berumah. Mereka terhidup mendengar melihat kedatangan kita yang berhubungan ya, datang ke tempat ini. Padahal sebenarnya itu bulan Mei yang lalu kita sudah ada ya kasih patok, kasih tanda, bahkan tanda kehidupannya bahwa keluarga kita dari Pangkalabun ini ya, ingin memberi terus membangun tanah yang ada di pojok ini yang dulu posisinya adalah tanahnya saudara Bapak Anas. Bahkan dulu kita sudah memberikan tanda-tanda ya, ada beberapa bagian yang sudah kita bayar sebagai tanda jadi. Nah, pada saat ini rombongan kami dari Pangkalabun ini ingin menelusuri lagi patok yang dulu, tanah yang dulu, dan ingin serius membangun pada tahap ini. Itulah perjalanan kami sehingga kami bisa datang ke sini secara berhubungan. Itu ya, dulu sudah ada memasang tanda, ada patok bahwa di Kutun ada lokasi yang ingin dikuasai dari pihak keluarga Pangkalabun. Nah, jadi kami dari pihak mempelai perempuan, kami yang semua mampir, memang itu betul. Cuma maksud kami ini, apakah kedatangan ini mau menggarap langsung, karena kemarin kan sudah ada tanda, jadi sekarang mungkin sesuai dengan perjanjian langsung menggarap. Jadi kami dari pihak perempuan ini kalau memang sudah siap, ya kami juga nanti ada yang harus kami sampaikan juga kalau memang hari ini menggarap. Nah, jadi itu dari kami dulu. Terima kasih. Sebenarnya kita ini kan duduk di bagian adat tidak. Nah, walaupun sempian-sempian yang orang Jawa ataupun orang Dayak juga, sebelum kita menyusun adat jalan kita ini, kita semuanya harus minum, namanya adat. Nah, saya nggak bisa bicara dulu kalau sebelum kita semuanya minum. Sebelum kita ada yang kita mau bicarakan yang penting, ibarat kalau kita datang ke rumah harus minum, merokok, baru kita bicara. Jadi itu sebenarnya kalau adat kita di sini. Jadi soalnya mau nggak mau kita harus sama-sama minum. Bukannya buat sempian-sempian yang minum, nggak, kami juga. Yang bawa air yang putih ini siapa, Pak? Keluarga ya. Man sempian? Bukan. Tapi ada yang mendengar dari sebelah sini, ya katanya.
adik saya yang di luar sana. Itu namanya. Oh ini lah. Ya, ini di ruang lo ya. Bu, harus. Itu nanti. Ya. Ya, pemantin itu air dari Pangkalan Bun. Salom ka anak narep itu. Narep kali. Muter narep kereta. Ya, anu narep gising teh. Ya, terangnya langsung namanya kita kalau bahasa Jawa, kalau saya nggak bisa, bahasa Indonesia juga nggak bisa, cuma bahasanya campur baur. Ya, kalau kita sama-sama ya monggo. Nah, ini adat sebelah yang semua mantir dari perempuan itu kan untuk nagih hutang, maksudnya itu nagih hutang karena kita ini kan datang mau menggarap tanahnya. Jadi yang menagih hutang itu bukannya mantir, cuma tanah itu yang mau minta ganti rugi gitu maksudnya. Nah jadi buatnya mau nagih kita, ya mau nggak mau kita bilang bertanggung jawab Pak ya. Ya, nah Pak Mantir, kami di sini sudah siap bahwa bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi tanah itu Pak. Jadi terserah Bapak aja apa yang mau dibaca ya kami dengar semua. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Karena kita katanya, yaitu akan saya bacakan pemenuhan jalan adat Dayak Ngaju yang akan dipenuhi atau dibayar oleh pihak pertama pada saat hari perkawinan. Adapun jalan adat Dayak tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, lapik ruji 1 buah bahalai. Yang kedua, pelaku 3 pikul gerantung. Dan ini nanti disepakati oleh kedua belah pelai apa nanti diganti dengan tanah atau emas. Yang ketiga, saput jipen 12. Kalau diuangkan ini ada 1.200.000 nilainya. Yang keempat, senjang entang 1 lembar tapis sama ditambah 1 lembar bahalai. Yang kelima, tutup uang 2 iar kain hitam. Yang keenam, pakaian 2 setel pakaian. Yang ketujuh, lamiang atau lilis terus pelek 1 buah lamiang. Kalau lamiang yang tidak ada bisa diuangkan dengan uang Rp100.000. 8, lapik kambut 1 buah biji uang ringgit. Kalau tidak ada uang ringgit itu bisa diuangkan juga Rp100.000 nilainya. Yang 9, bulau singa pelek 1 keping emas murni dengan berat 3 gram. Yang ke-10, timbuk tangga jipen 1. Kalau diuangkan Rp100.000. Yang 11, duit turus jipen 1 Rp100.000. Dan ini kedua belah mempelai sama-sama menanggung Rp100.000 ini. Yang 12, pinggan panganan seperangkat alat makan. Yang 13, raping tua jipen 1. Kalau diuangkan Rp100.000. Yang 14, bantal amak atau alat tidur selengkapnya. 15, sangku ruji 1 buah sangku. Kalau tidak ada sangku diuangkan Rp300.000. Yang ke-16, gerantung peluk pelek 1 biji gung. Kalau tidak ada gung bisa diuangkan dengan nilai Rp500.000. Yang terakhir 17, bulau ngandung atau penginan jandau ditanggung bersama oleh kedua pihak. Yang pertama ada beras 410 gram, daging 110 gram, dan rempah-rempah secukupnya. Nah itu syarat untuk menggarap. Kalau dari pihak mempelai memang sudah siap, kami juga siap mendengar keputusannya juga malam ini. Kalau memang siap, kami persilakan untuk parkir dari pihak laki-laki maupun dari pihak mempelai laki-laki. Yang untuk ditagihnya dari kita gitu maksudnya. Nah ini walaupun kita apa namanya kalau kita nggak ada barangnya kan, walaupun kita ngutang pribahasanya kita apa namanya sama mantir itu kan ya oke lah ya. Jadi nanti bahasanya kita gimana masalahnya kalau dari
yang pihak perempuan itu. Kalau barangnya ada ya kita bayar. Kalau nggak ada ya gimana bicaranya nantinya. Nah jadi kita sekarang kan oke aja. Nah jadi begini pengantin, kami siap ya, siap menerima yang dari pasal 1 sampai pasal 17 itu. Baik, terima kasih. Karena tadi sudah kami sampaikan bahwa untuk mengharap itu ada syarat, karena di kamar itu di lahan yang mau dipesai itu ada biasanya dari leluhur itu ada banyak hal-hal yang sangat sakral sehingga harus ada syarat. Nah, karena tadi dari pihak mempelai laki-laki melalui mantir ini sudah siap. Nah, kami dari mantir sebelah karena mendengar siap, ada 3 orang yang kaget sehingga di bahasanya pembicaraan kita ini terhambat sedikit karena mereka 3 orang ini tidak bisa melakukan pembicaraan. Nah, ini yang pertama ada satu mantir kami yang ini itu tidak bisa bicara karena tulang rahangnya katanya kaku, karena kaget tadi. Nah, yang kedua ya, yang kedua ini ada mantir kami di belakang, ini ada ibu-ibu, katanya dia nggak bisa berdiri karena lututnya kaku juga. Nah, jadi ini ada 2 orang sudah sakit. Nah, yang terakhir mantir kami yang sesepuh, ya ini sakit perut katanya karena masuk angin, jadi dia ini nggak bisa berdiri, dia nggak bisa bicara. Nah, sehingga 3 orang mantir ini yang menjadi kunci untuk proses penagihan jalan adat ini. Mereka meminta mungkin dari pihak laki-laki, katanya mungkin ada tabib atau dokter yang bisa mengobati mereka bertiga. Nah, jadi kami serahkan melalui mantir untuk membicarakan itu. Kalau memang ada obat ya kami siap menerima, supaya ini mereka bertiga ini bisa sembuh dan kita lanjut proses penagihan jalan adat ini. Terima kasih untuk mantir, silahkan. Yo, ini kapsul tuh kira nego ke, saya tuh ya. Yo, kita nego. Yo, tanya obat damai nih, pasti keleh juga kalau. Ayo lah, lagi kawal tuh baca-baca mata mantra kami. Nah, jadi gini Pak ya, ini namanya Pak Mantir di situ katanya oleh kita ini semua utang-utang kita itu nyanggup katanya, ya sanggup kita bayar. Satu, keduanya dari kedatangan kita tadi Pak Mantir di situ kayaknya terkejut. Jadi oleh dia terkejut langsung datang penyakitnya. Nah, itu penyakit bukannya penyakit yang apa? Yang betul-betul nggak namanya adat. Nah, jadi maksudnya, jadi penyakitnya itu ada 3 mantir di situ yang kena penyakitnya itu, Pak. Yang satu nggak bisa bicara katanya, oleh kaget itu nah. Yang satu nggak bisa jalan karena ini yang sakit. Nah, yang satu nggak bisa berdiri karena lubang buritnya besar. Nah, itu. Jadi merasa kita di sini jangan pun dokter, mantri pun ada. Jangan pun tabib, dukun gin ada untuk ngobat. Nah, ini kita datang ke sana untuk mengobati. Nah, jadi namanya ini ada obatnya. Nah, jadi untuk obatnya itu, untuk menebus obatnya, jadi yang di dalam ini yang obatnya. Nah, jadi di sini kan adat kita di sini kan ada jatuh 1 jipen. 1 jipen ini diuangkan dengan uang Rp100.000. Nah, jadi ini kita ngantar ke sana. Ayo. Panjang hello. Oh, tambah. Itu dia no mantra tuh, itu aja. Jadi kita semua parah aja kan nih. Oh ya. Hello penal tuh no obat.
Danau Bejaka kan? Ya kan Lawit. Danau Jaka. Ayo tuh itu tambah aja kayak anu. Hejang enak. Itu tetambahnya air akar kita dari Pangkalan Pun sana itu Pak ya. Yo be. Nah, batu gele. Doa anu akan anu kita ganti anu. Nah, apa menjauhi nanti. Iya. Apa menjauhi tetambah di berkenan. Nah, itu untuk katanya ucapan terima kasih karena dia sehat. Nah, jadi yang nerima ini yang kita dari Pangkalan Pun juga. Nah, ini Pak. Ya, tambah Mas. Nah, untuk adik saya yang satu itu. Aku tahu dia. Yang satu ini untuk kami 2 mantir ini, bagi 2. Oleh kami yang tua sudah. Satu-satu sebenarnya. Enggak temanjor. Ya, mantir. Dia tahu tinggi aja tapi jabat tinggi. Ya, gimana Pak Mantir sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Ya, silakan Pak Mantir. Bisa ditambah lagi kalau mau. Jelas apa? Danau Bejaka kan perangan. Napa campura gitu nih kau Bela. Ini nambe itu bela kele. Kamu coba tempat tawah. Ini mau nggak mau Pak? Oleh namanya arat kan, jadi nggak bisa ditolak. Dari pihak laki-laki sudah memberi obat karena katanya dari arah barat ada obat, ada tabib itu lengkap dibawa sehingga kami 3 amatir ini sembuh semua. Nah, berarti kalau sembuh, berarti kita lanjut dengan apa yang kami sebutkan, kami bacakan tadi syarat-syarat yang ada 17 poin. Ya, kita akan bacakan sekali membacanya ada 3. Nah, 3. Nah, yang pertama adalah pikruji 1 buah balai, yang kedua palaku 3 pikul gerantung, yang ketiga saput jipen 12, kalau diuangkan 1.200.000. Sudah sembuh itu jangan nagih kita lagi, malah sudah sembuh sehat malah nagih kita lagi. Sebenarnya kan sudah itu malah ditagihnya kita. Mau nggak mau ya Pak ya, oleh tanah yang kita penting. Kita kurang tanah di Pangkalan Pun, tapi nggak besar tanahnya, cuman paling segini lah. Marah dana, cagi keton. Ayo. Dosa temuke, benih muke. Dengar, botu dengan anu tu jenengam. Nah, benih muke ya. Oh, tapi kopi lah. Bersambut ya lah sing ngomong lah. Barang pedanti ya. Barang atau pedanti ya lah. Kur bersambut lah ke pulau kelas ya. Datang gitu nyuruh nyambut kan. Ye. Ya, 5 juta lo. Pemantir. Dengan sekali. Ya tadi, ada kejo. Pelaku ke Bapak. Bapak nerima pelaku. Itu yang apa lah? Dia bebe ya. Tuh barang atau beda tuh berarti ya. Tuh barang. Periksa lo. Ya. Namanya pelaku ayahnya yang tahu kan? Iya. Nato tanda terima. Tanda terima. Iya dia tahu dia tanda terima. Sebenarnya dia tanda terima karena dia tahu. Kesempatan berkaitan dengan syarat tadi yang nomor 3 itu nomor 2 itu pelaku. Kali ini ada selembar surat tanah berbentuk sertifikat. Berarti ini yang menjadi jaminan atau harga diri seorang perempuan. Dan kami dari pihak perempuan walaupun memang sudah ada surat, tapi kami menanyakan karena surat ini kan masih belum atas nama perempuannya. Jadi letak tanah dan luas ukuran kami sudah melihat, bahkan ada bukti pembayaran pajak. Dan ini nanti kami dari pihak mempelai perempuan bahwa adalah pengurusan
balik nama karena ini kan satu bidang tanah terima kasih ya. Jadi satu bidang tanah penuh, tapi tidak ada pemisahan, tapi langsung balik nama. Nah, kalau kita melihat luasnya, kayak minum bensin. Luasnya 7.434 meter kuadrat. Berarti ini satu bidang Pak ya. Nah kalau satu bidang, nah, ini ada denahnya, ada titik koordinatnya. Namun di sini kan namanya masih belum atas nama perempuan karena adat kita kalau namanya pelaku itu nanti harus atas nama perempuan. Nah, harus balik nama nanti. Nah jadi kami minta bantu nanti supaya dalam pengurusan di BPN, nanti kita lampirkan surat kawinnya bahwa di sini tertera. Besok kita bikin juga sebidang tanah yang bersertifikat dengan nomor sekian bahwa ini adalah salah satu persyaratan kawin yaitu pelaku. Sehingga nanti ini proses balik nama ini jelas karena biasanya balik nama ini kalau dia memang beli harus ada jual beli, kalau hibah dia ada surat hibah, kalau dia ini sebagai pelaku berarti ada surat kawin adatnya. Nah, itu salah satu dasarnya nanti di BPN Kabupaten Kota Waringin Barat. Tutup uang 2 yar kain hitam, pakaian yang keenam pakaian 2 setel pakaian. Yang hitam tutup uang pakaian. Kalau yang tentang ibunya Pak, ya, karena dia kan gendong. Nah, ya harus ibunya. Ibunya minum nggak? Kalau ibu nggak minum, kami pulang dari Penglembun. Kami bersusah payah dari Penglembun jauh Bu. Isuk di video apa isuk di? Jangan yang isu-isu, banyak-banyak. Salah katena. Bisa itu sedikit. Ya sama ayahnya. Ya. Ibu sama ayah. Jadi coba tidur ibu sama ayah. Papa kayak iya bapak juga yang belum nyoba. Papa kayak juga papa. Ya. Karena bapaknya yang kuat di atas. Tutup uang. Ya tutup uang. Orang desa Pujon ini Pak ada ubannya banyak itu. Lalu ditutup. Nenek-neneknya itu, ya yang ada ubannya. Ya aku. Ya oke. Minum aja itu. Pelajari aja bekas mewakili. Ya lihat dulu dia minum, jangan bayar-bayar kita hitung nggak diminum. Harus nerima. Ya sudah diterima minum. Bagus. Sama izin, sama izin. Yang ketujuh nanti dulu sih kuah lamian diuangkan Rp1.000. Yang 8 lapik kambut 1 biji uang ringgit kalau diuangkan Rp100.000. Yang 9 gelas pelek 1 keping emas murni 3 gram emas. Ya karena dari pihak laki-laki menyediakan lebih dari 3 lapik kambut lamian gula sudah pelek. Karena di sini 3 gram karena di situ 5 gram ya dari pihak laki-laki ini lebih. Nah mudah-mudahan ini doa dari pihak laki-laki bahwa mereka ini hidupnya selalu berlebihan ya. Minta kopinya dulu. Itu tekonya Mas. Ya, janganlah enggak kopinya. Mana lagi ya? Ya. Ayo Paku nanti palu itu. Bayar lunas. Ayo, elom nabi bayar gitu. Ini namanya anak larut plato. Nunggu siap tanda. Ulah ape ditakar jika agak nyisuk ke jare tunggu ceh. Ka jepur jare. Juga dengan uang ada ya para tuh berkah. Yang terus pelek. Nah, yang terus pelek pahari hindai. Gimana? Pahari. Tadi ada. Jadi itu. Jodoh deh. Kue tadi, Ayo tadi. Ayo deh. Kuitansi tadi.
Terima kwitansi itu. Tadi gue. Mama kowe. Itu deh. Yo mama. Oh iya. Lapi kambut tuh. Nah, lapi kambut laki-laki. Mempelai laki-laki. Iya, lapi kambutnya. Mempelai laki-laki. Nah, mempelai laki-laki. Nah, itu dipaksa meser tuh. Ya, laki-laki juga. Kalau dia mau tahu ya harus timbul. Pulau singa pembelum. Ya, laki-laki juga. Tapi mantiri mano. Kalau dia tahu, Nggak bisa, itu harus. Ini nggak kenal koma tuh. kalau dia tahu, Kalau kawin lagi itu lah. Itu malah yang lagi itu. Luar kawin. itu yang nimbul yang itu laki-laki sama perempuan harus timbul. Harus timbul laki-laki sama perempuan minum itu. Karena dia yang makai. Pakai syaratnya itu nanti. Bukannya syarat-syarat sampai habis. Nanti enggak kami bayar kalau syarat-syaratnya aja. Ikut aja dua langsung aja sedikit aja kali nembok aja. Jangan. Ya. Ya yang itu dulu baru itu lagi. Tapi dia senjata tuan makan tuan kan. Ayo jangan apa. Minum ya langsung. Masalah. Memang diharuskan.